teman-teman semuanya, apa kabar? Gak kerasa ya, sudah seminggu kita melewati hari-hari kita. Sekarang saatnya kita mengistirahatkan pikiran dan hati kita. Kita hari ini mau bersatu di dalam persekutuan doa remaja dan pemuda. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada hari ini, kita mau bersatu, kita mau nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Hari Ini Hari Yang Dijadikan Tuhan. Dan sebelum kita memasuki persekutuan, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk segala berkat-Mu sehingga kami hari ini boleh mau mengikuti persekutuan remaja pemuda hari ini. Tuhan, biar Engkau sendiri yang beracara pada hari ini, berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar setiap firman-Mu nanti juga itu bisa menjadi rema untuk kami semua. Tuhan, Bapa berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat
rekan-rekan remaja pemuda KJWPM. Selamat berkumpul kembali dalam persatuan pemuda remaja ini, walaupun kita melalui online. Semoga tetap terus semangat di dalam melayani Bapa. Sebelum kita mulai persekutuan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami sehingga kami dapat kembali bersekutu, berkumpul walaupun melalui media online ini. Bapa, kuasa-Mu tetap setia menyertai kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami. Semoga firman-Mu ini dapat menjadikan pegangan kami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mau Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat yang ke-1 sampai dengan 25. Disiapkan ya Alkitabnya. Bacaannya diambil dari Amsal 13 ayat 1 sampai dengan 25. Yang akan saya bacakan ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindarkan kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan,
bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang bodoh disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci pada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Tema pada persekutuan ini adalah menabung atau menimbun. Tadi kita sudah membaca dari Amsal 13. Amsal itu kitab yang berisi tentang petunjuk kehidupan. Tadi kita sudah membaca, dan ini ayat natsnya saya ambilkan dari Amsal 13 pasal yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, tadi saya katakan kita yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Kita juga diajarkan dalam prinsip ekonomi itu, menabung itu kita menyisihkan penghasilan kita untuk suatu tujuan. Tetapi kalau menimbun itu kita menyimpan atau menumpuk tapi tanpa ada satu tujuan. Contohnya kayak gini, kalau kita menabung itu penghasilan kita semuanya 100.000, kita sudah berguna untuk beli semuanya, kalau beli bensin, beli makan, ternyata masih sisa 25.000, kita kumpulkan sisa 25.000 juga nanti kita kumpulkan itu ada tujuannya. Seperti kalau saat ini kita dalam pandemi 25.000 ini saya tabung untuk nanti beli pulsa untuk bulan depan, sehingga saya tidak perlu meminta tambahan untuk orang tua, karena orang tua mungkin sudah pada saat pandemi mungkin ada yang pekerjaannya sudah diberhentikan dari pekerjaannya, kalau tidak penghasilannya ada yang berkurang karena masa-masa pandemi ini, sehingga tidak perlu misalkan kita menabung. Tetapi kalau menimbun, kayak pandemi ini, banyak orang yang menimbun masker terus dijual dengan harga yang mahal untuk memperoleh laba yang besar. Nah, perbedaannya kalau menabung kita menyisihkan untuk nanti kebutuhan yang akan datang, untuk keperluan yang akan datang. Tetapi kalau untuk menimbun itu untuk memperoleh kesenangan sendiri, atau memperoleh untuk memperkaya diri sendiri. Itu perbedaannya. Nah, itu secara ekonomi. Tapi secara untuk kerohanian, menabung itu kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan dengan baik dan bijak. Tetapi kalau menimbun itu kita tidak mempergunakan talenta itu dengan maksimal. Nah, kayak gini, seperti contohnya kan banyak rekan-rekan pemuda remaja yang aktif untuk mengajar di sekolah minggu. Dia menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk mengajar adik-adik kita di sekolah minggu, sehingga lebih mengenal Tuhan. Tetapi kalau yang menimbun ini, seumpamanya saya datang ke persekutuan aja malu melayani Tuhan, nggak sempat sibuk ini sibuk itu. Ya memang kalau sibuk sih nggak masalah. Melayani Tuhan tidak harus terlibat dalam kepanitiaan, tidak terlibat dalam seksi-seksi, itu tidak. Tetapi melayani Tuhan bisa juga dengan
kita hadir di persekutuan, kita ke gereja, kita bersekutu dengan teman-teman, itu juga termasuk melayani Tuhan. Jadi jangan kita menutup atau menimbun talenta yang Tuhan berikan, kepada kita. Jangan hanya karena terbatas waktu, terbatas dengan pekerjaan, terbatas dengan seumpamanya pacar. Jadi melayani Tuhan apa ikut persekutuan, iki aku jame pacaran nih, pacarku ngejak lunga, ngejak dolan nih, lah itu gak usah, lebih baik enak bareng pacarku daripada ikut persekutuan. Nah, kadang cara-cara iblis untuk menimbun talenta atau itu dengan kayak pekerjaan, kayak pacar, sehingga waktu untuk melayani Tuhan atau tidak ada. Nanti kalau Tuhan, dulu saya pernah lihat di cuplikan video pendek itu yang dibuat dari GKJ mana itu itu dari kecil dulu dia ada malaikat yang datang, ayo ikut melayani Tuhan, nanti kalau saya sudah besar, nanti kalau saya sudah bekerja, waduh saya sibuk, nggak bisa melayani. Waduh, malaikatnya datang lagi, saya ini sibuk ngomong cucu, sudah tua, malaikatnya datang dan langsung waktu dia sakit, malaikatnya datang lagi, yang dia bilang saya mau melayani Tuhan, tetapi malaikatnya bilang kamu tidak bisa melayani Tuhan karena ini saya akan menjemputmu menghadap Tuhan. Nah, jangan sampai kita tidak mempunyai waktu untuk melayani Tuhan, tidak bisa menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Mari kita menabung dalam arti rohani, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun di dalam kesibukan kita, di dalam kekurangan kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya juga ini saat ini sedang sakit, sebelah wajah saya ini agak kurang normal karena saya sakit Bell's palsy, tetapi karena ada teman-teman yang meminta, Mas bisa ngisi sebagai tanggung jawab saya juga, saya sebagai MP remaja pemuda, terus Tuhan juga sudah memberikan karunia kepada saya, anugerah kesehatan, sudah agak membaik wajah saya. Mengapa kamu tidak mau melayani? Maka saya juga dengan Tuhan sudah memberikan kepada saya talenta, anugerah yang besar, mengapa saya tidak bisa membagikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman yang ada di sini, remaja pemuda, dapat melayani Tuhan, dapat memberikan yang terbaik, dapat menabung dari segi rohani maupun dari segi ekonomi. Jadi kita dari segi ekonomi dan rohani dapat bertumbuh bersama tanpa harus mengorbankan persekutuan. Walaupun kita tidak bisa memberikan, seumpamanya kita terhalang oleh pekerjaan untuk bersekutu, tapi melalui media online ini kita bisa bersekutu bareng, walaupun tidak bisa menonton pada saat ini, tapi dapat diputar di kemudian hari, sehingga dapat tetap bersekutu walaupun jarak dan waktu yang sangat-sangat tidak bisa kita bagi, sehingga kita dapat bersekutu, berkumpul, memupuk rohani kita menjadi lebih baik. Jangan kita menimbun
keimanan kita, jangan kita menimbun talenta yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami dapat menabung baik dari segi ekonomi maupun segi rohani ya Bapa, sehingga dapat bertumbuh bersama. Walaupun banyak halangan, tetapi kita bisa menabung walaupun sedikit-sedikit dalam keimanan kita untuk terus melayani-Mu, untuk terus memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, jagalah kami semua di masa pandemi ini sehingga kami dapat beraktivitas, dapat berkumpul kembali dengan teman-teman, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Iin untuk firman-Nya. Semoga firman tadi yang dibawakan Mas Iin itu bisa menjadi rema bagi kehidupan kita semua, dan kita bisa melakukannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada hari ini, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyikan Hatiku Percaya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.